Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Restu Siti Nursada dan juga ada teman saya, Mbak Rida. Selamat pagi. Dan ada Mbak Mila. Pagi. Kita dari kelompok C, Angkatan 1, Latsar CPNS BPPT tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bincang-bincang mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu ANEKA. Apa sih ANEKA itu? ANEKA itu singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, sekarang yuk kita mulai aja bahas nilai-nilai tersebut. Yang pertama, nilai akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Nah, akuntabilitas itu merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah. Nah, menurut Mbak Rida dan Mbak Mila, nilai-nilai apa aja sih akuntabilitas yang perlu kita lakukan? Ada banyak sekali ya nilai-nilai akuntabilitas ini. Contoh-contohnya misalnya tuh tanggung jawab, terus ada integritas, ada jujur, terus keadilan, kepercayaan, kejelasan, keseimbangan, transparan. Dan kita sering dengar banyak, ya terutama lembaga pemerintahan dan pendidikan ya, mereka tuh selalu menekankan yang namanya integritas. Karena disitulah nilai-nilai mereka sebagai ASN terlihat. Dengan integritas kita bisa kerja dengan keras, terus hasil kerja kita pun dinilainya juga jadi bagus kan. Jadi bekerja tuh dengan hati. Paling gampang kita bisa kerjain tugas tuh sesuai dengan deadline. Kalau bisa malah sebelum deadline. Jadi jangan suka ngaret-ngaret. Kalau misalnya dikasih tugas, deadline-nya hari Jumat, dikasihnya di Senin. Kalau bisa, hari Rabu atau hari Kamis itu udah selesai. Jangan mepet-mepet pas malam Jumat baru kita kerjain gitu. Nanti kan jadi hasil pekerjaannya juga jelek gitu. Itu sih yang paling simpel sih yang bisa kita kerjain. Iya, aku setuju banget sih. Setuju banget sama Mbak Mila nih. Dan yang pastinya kalau misalkan kita mengerjakan suatu tugas ya, terus kita bikin laporannya tentang tugas kita tuh harus jujur. Jadi jangan ditambah-tambahin atau dimanipulasi hasilnya. Karena kalau ada kebohongan-kebohongan di dalamnya itu efeknya juga nggak bagus. Apalagi kita harus berpikir juga ke arah ke depan kan. Kalau dari awal udah nggak sesuai sama kenyataan, kedepannya juga akan jauh dari kenyataan. Selanjutnya nih, nilai yang kedua, nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Itu pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan juga sekaligus sebagai ASN Indonesia, maka itu wajib lah hukumnya, bahwa kita harus bangga dengan negara kita Indonesia, dan juga harus cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa Indonesia. Menurut Mbak Mila atau Mbak Rida, gimana nih? Nasionalisme itu kan rasa cinta tanah air ya. Ini kita sebagai ASN, kita sebenarnya tuh hal paling simpel yang bisa kita lakuin tuh nggak ikut-ikutan kalau ada hoax. Kan sepatu ada berita masuk ke grup WhatsApp dari unit ini, atau dari lembaga ini gitu kan, atau dari tetangga komplek. Nah, kita nggak usah hindarin deh. Gitu. Kalau misalnya kita ragu-ragu nggak usah di-share. Kalaupun benar, ya cukup ya kita kasih tahu secara lisan lah sama teman-teman dekat kita aja gitu. Kecuali kalau info penting ya, kayak ada seminar. Iya tuh benar, kita harus bisa menyaring gitu kan setiap informasi yang ke kita, apalagi kan kita tuh ASN kan, jadi kalau dipandang dari segi masyarakat kan mungkin mereka melihat kita kayak orang yang tahu tentang hal ini, sementara
mereka mungkin bisa aja langsung percaya aja kalau kita yang ngomong. Jadi kita sendiri itu harus hati-hati kalau terkait info-info, apalagi info-info yang lagi panas-panasnya di masyarakat nih. Kadang kan ada orang-orang yang suka nambahin, ada yang suka ngurangin. Nah, di situ kita harus hati-hati banget. Terus juga kalau bicara nasionalisme ini ya, kita kan harus mengacu sama Pancasila, dari sila ke-1 sampai ke-5. Nah, ini sebenarnya udah dipelajarin sih dari SD, bahkan kalau yang TK dari TK kan sampai kita kerja juga, kita nggak boleh lupain itu. Cuman penerapannya itu yang masih harus jadi koreksi sih untuk diri masing-masing. Apalagi kalau udah kerja, udah nggak sekolah kan nggak diawasin tuh sama bapak ibu guru, beda kalau di sekolah ya. Jadi kita harus punya prinsip kita harus nah istilahnya tuh udah internalisasi masing-masing gitu sih. Benar-benar. Nah, kalau di tempat kerja itu kira-kira contoh dari penerapan nasionalisme itu apa sih? Kalau tempat kerja unit aku sih tepatnya, itu kan bercampur baur suku nih, mau dari Sumatera sampai Papua ada semua di situ. Mantap. Agama apa aja ada di situ. Iya sih kayaknya. Nah itu tuh nggak ada, misalnya nih ini lagi ada hari raya Islam, nanti mau yang Muslim, mau yang non Muslim gitu kan, semua tuh saling ngucapin, saling kalau sebelum COVID ya makan bareng-bareng gitu. Iya, jadi bondingnya kuat ya, kekeluargaannya kuat ya. Iya, kekeluargaan banget. Kita nanti ada acara misalnya bikin bakso rame-rame, nanti si A, si B bawa apa, nanti si C, si D bawa apa gitu. Nanti kita makan jadiin satu, diangetin di bagian kantin, terus nanti kita makan rame-rame. Itu sebelum COVID ya, kalau di COVID tidak boleh. Iya. Kalau sebelum COVID tuh kayak banyak celah kita untuk bisa kumpul-kumpul kan. Tapi amazingnya kita terbatasi secara fisik, silaturahmi tetap jalan. Jadi ada banyak banget media sosial kan kita bisa mempererat hubungan kita di situ, dan kita kan masih baru nih, baru berapa bulan ya guys. Kita masih baru, tapi kita udah ngerasain kekeluargaan itu walaupun kita juga physical distancing dan terbatas dengan berbagai protokol kesehatan kan. Kalian ngerasain itu juga kan? Walaupun terbatas tapi tetap udah kayak ngerasa di welcome, diterima, udah wah, amazing aja sih di sini. Deh. Walaupun kita masih anak baru gini, kita nggak ngerti apa-apa, mereka ngajarin. Kita cuma duduk diem gini aja, disamperin, ditanya nggak ngerti apa gitu, ya kan? Sama aku juga waktu pas baru masuk banget itu teman-teman rekan-rekan kerja tuh support gitu, jadi kayak ngadain orientasi sendiri gitu, ngajak kami yang anak-anak CPNS buat ngelilingin masuk ke dalam lapangan laboratorium gitu, buat memperkenalkan apa yang kita punya dan apa kontribusi dari unit kerja kita kepada Indonesia. Dan dengan gitu juga secara nggak langsung bisa menumbuhkan rasa memiliki akan Indonesia, karena kita bertugas dan berkontribusi untuk kemajuan Indonesia itu sendiri. Iya. Sip. Bismillah ya, mudah-mudahan kita bisa. Semoga dilancarkan dalam usaha membangun Indonesia. Amin. Oke. Lanjut nih, nilai yang ketiga ya, aneka. Yang ketiga itu etika publik. Ini luas ya, karena ini terkait dengan nilai-nilai dasar etika. Etika itu kayak nilai-nilai yang terkait benar, salah gitu-gitu kan, teman-teman. Nah, itu sebenarnya luas, apalagi kan kita Indonesia tuh banyak sekali norma-norma adat yang berbeda-beda kan. Nah, di tempat kerja tuh dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, kayak yang Mbak Mila itu kan dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu tuh kayak kita disatuin dengan etika publik ini. Dari perbedaan-perbedaan itu, kita bisa saling
selaras gitu loh dari etika publik yang sama. Jadi sebaiknya di satu instansi itu punya semacam pedoman gitu ya untuk berperilaku. Jadi seragam meskipun dari manapun dia asalnya, tapi kalau udah masuk satu instansi tersebut, guideline-nya itu sama untuk semuanya. Yang gitu nggak sih? Iya. Karena kalau misalkan nggak ada sesuatu yang menyelaraskan kita bakalan mudah banget nih negative thinking sama orang, itu dia gitu sih, padahal di tempat dia itu udah termasuk sopan, udah termasuk Iya, santun, cuman di tempat kita berbeda. Nah, disitulah etika publik itu sangat penting. Ada satu lagi nih, kalau kita kan masih hitungannya masih muda kan. Sementara kan teman-teman di unit kerja itu kan kebanyakan senior, jadi seumur kayak ibu kita. Nah, itu kan ada gap umur yang jauh banget. Iya, betul banget. Kita harus bisa lah membawa diri gimana cara ngobrol saat ada mereka, atau saat cuma sama kita aja nih yang masih muda-muda gitu kan. Saat rapat juga kan bahasanya juga berbeda kan kalau ada senior ini. Kalau misalnya kita rapat dalam satu WP cuman seumur-umur kita kan bahasanya juga beda ya sama yang kalau kita rapat sama WBS yang ada senior-seniornya gitu. Itu. Jadi pintar-pintar kita membawa diri kita gimana berbicara secara sopan dan hormat ke mereka gitu. Walaupun mereka care banget ke kita, merasa bilang nggak usah kaku gitu. Tapi kan ada batasan-batasan di mana kita tuh harus nggak boleh saya ngomong seperti ini, cara ngomong saya nggak boleh seperti ini, kan tetap harus ada. Intinya kita harus bisa menempatkan diri yang sesuai dengan apa ya namanya, sesuai dengan situasi yang kalau kita sedang berinteraksi dengan senior, maka kita harus menunjukkan sikap hormat kita dan juga tetap berbicara sopan santun. Dan jangan lupa senyum. Kemudian kalau misalnya kita lagi berinteraksi sama rekan kerja yang seumuran, ya kita bisa lebih santai mungkin berbicaranya supaya rasa kekeluargaannya juga bondingnya bisa lebih kuat lagi. Dan kan kalau dengan kayak gitu kita bisa bekerja dengan baik juga, lingkungannya menjadi lebih kondusif untuk menjadi tempat kita bekerja. Ada pengalaman nggak sih Mbak kalau untuk dalam aspek pelayanan publik itu sendiri, etika publik ini tuh diterapinnya di mana sih? Kita itu harus sopan, harus santun, harus ramah ya, karena kita melayani masyarakat ya, dan memang tugas kita seperti itu. Cuman yang harus kita perhatikan benar-benar nih, kita harus bisa jaga rahasia. Dalam artian kita harus tahu mana yang boleh terbuka untuk umum informasinya dan mana yang harus kita keep untuk kita dan instansi kita. Jadi itu penting banget sih menurut aku, kemampuan untuk menjaga informasi. Kalau unit aku kebetulan kan berhadapan dengan dua tipe, masyarakat langsung atau dengan Pemda, pemerintah lah. Jadi untuk penyampaiannya antara kita ke Pemda dengan ke masyarakat langsung itu kan cara penyampaiannya berbeda. Itu sih ada banyak etika yang harus kita pilih-pilih. Ini cocoknya kita saat berbicara dengan pemerintah atau saat kita bisa berbicara dengan masyarakat agar lebih diterima. Kita nggak bisa pakai bahasa yang terlalu ilmiah gitu kalau komunikasi masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih gampang diterima. Menarik ya pembahasannya. Kita udah masuk ke poin ketiga tadi. Akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Oke. Lanjut aja ya ke kita lanjut selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah komitmen mutu, yaitu pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Nah, gimana nih? Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ASN bisa dilihat dari mana nih? Kira-kira? Kalau menurutku ya, di dalam nilai-nilai komitmen mutu ini kan ada efektif, efisien, inovatif, mutu, adaptif, responsif, dan juga perbaikan berkelanjutan. Ini tuh kalau dijabarin tuh bakalan banyak banget dan contohnya tuh banyak banget memang. Nah, kalau salah satu contohnya itu kita harus efisien ya. Efisien itu kan berarti
kita nggak boleh boros waktu, nggak boleh boros-boros uang, nggak boleh boros-boros tenaga kita. Jadi gimana supaya kita bisa bekerja seoptimal mungkin dengan sumber daya yang ada gitu. Terus juga ada efektif juga. Jadi kita harus tetap mencapai target. Ya, gimana nih Mbak Mila? Ya, ini BPPT kita inovasinya bikin Fabiola buat pasien online. Oh iya Iya, benar-benar. kita harus senyum tidak terus ya. Betul, kita diajarin senyum terus setiap pagi dan sore, dan kita nggak bisa cheating location. Iya benar. Sekali. Jadi Anda integritas Anda diuji di situ. Sungguh ini kan efektif banget ya, efisien, kita nggak perlu ngantri fingerprint, kita nggak usah capek-capek absen tanda tangan, yang betul. Iya betul banget. Luar biasa. Apalagi physical distancing ya, kalau fingerprint itu kan kita harus menaruh jempol atau tangan sih, jari-jari kita yang lain kan bisa aja itu menjadi tempat penularan COVID. Dan Fabiola ini udah bagus banget, bisa membuat kita nggak perlu ada kontak gitu. Nggak kalah penting itu adalah perilaku, sikap untuk terus improve ke arah yang lebih baik, perbaikan berkelanjutan, ya nggak sih? Kan kayak percuma juga kita udah nyiptain ini, nyiptain itu, karena perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang ini, kalau kita nggak bisa adaptif dan memperbaiki apa yang kurang dari sistem yang sudah kita buat, yaitu sama aja kita akan ketinggalan. Iya nih, lanjut ya sekarang ke nilai yang terakhir, yaitu anti korupsi. Wah ini bahasannya berat ya, anti korupsi. Mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu korupsi itu apa, itu yang berupa penyuapan, pemalsuan, penyelewengan, penggelapan uang, dan kickbacks yang merugikan negara dan masyarakat. Wah ini emang berat ya bahasannya, tapi untuk menerapkan nilai anti korupsi ini sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil. Contohnya yaitu jujur dalam mencatatkan anggaran-anggaran pembelanjaan di unit kerja atau kegiatan yang ada di unit kerja seperti itu. Dan juga bisa dimulai dari diri sendiri, yaitu disiplin waktu untuk masuk kerja dan pulang kerja, kayak gitu. Iya, setuju banget sama Restu. Dan pastinya kita harus mengembangkan rasa peduli terhadap sesama ya. Kalau kita nggak peduli sama orang-orang di sekitar kita, sama sesama, itu ya mudah banget kita untuk bersikap egois dan ingin yang semuanya buat kita. Kita nggak peduli sama orang lain. Nah, untuk menghindari korupsi ini, kita memang harus peduli, terutama peduli untuk masyarakat Indonesia. Kita juga harus hidup sederhana ya. Iya, benar-benar. Jangan mentang-mentang kita masih jadi ASN, gitu kan, ada jaminan pendapatan per bulan. Nanti saya kan mau belanja ini deh. Nanti itu utang. Nanti kan bulan depan ada gaji bisa cover. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus hidup sederhana. Benar. Nggak boleh mikirin diri sendiri ya. Jadi harus memikirkan orang lain juga. Nggak boleh egois kayak gitu. Ya karena dari hal-hal kecil kayak gitu, kalau misalnya kita nggak bisa mengatasinya, itu bisa nanti numpuk dan kita malah semakin berani untuk melakukan hal-hal yang nggak benar dan dalam skala lebih besar lagi. Jadi itu makanya kita harus bisa cegah dari yang hal-hal kecil seperti itu. Iya. Mbak Rida atau Mbak Mila, ada yang mau disampaikan nggak kesimpulan dari hasil bincang-bincang kita hari ini? Kesimpulan ya, jelas banget ya kalau kesimpulan. Kita tuh ingin mengajak semua ASN ya terutama untuk menerapkan nilai-nilai Aneka ini. Kita juga masih belajar ya di sini, tapi kita sama-sama belajar aja. Semoga kita tetap ada di track yang benar dan semoga kedepannya Indonesia lebih maju gitu.
Kalau dari saya tuh nilai NIK tuh bisa kita terapin dari hal kecil yang bikin dampak yang besar ke diri kita, kepribadian kita. Kalau kita sampai melakukan penyelewengan, terutama yang korupsi ini ya, itu bakal berdampak besar banget, nggak cuma ke diri kita, masyarakat, bahkan sampai ke Indonesia gitu kan, bahaya banget. Coba lihat banyak petinggi-petinggi tuh yang mereka tuh ngelakuin korupsi sampai miliaran, luar biasa. Itu kan berapa banyak orang yang menderita kan se-Indonesia gitu. Iya, betul. Iya. Mungkin sampai di sini aja kali ya perbincangan kita lagi. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi tentang tema yang lainnya. Iya. Oke. Kami Terima dari kasih kelompok untuk hari C, ini. Angkatan 1, Latsar CPNS BPPT tahun 2021, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam.